down, I know you got me, baby. Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fake, I want you to stay. If you're in the mood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kelancaran dan juga kesehatan. Nah, ada yang tahu tidak? Kita akan belajar apa hari ini? Kita akan belajar mengenai mengurutkan bilangan. Tetapi agar kita semua semangat, kita nyanyi bersama yuk. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, dan 10. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu angka bilangan. Nah, pasti sekarang semuanya sudah semangat kan? Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa dapat memahami konsep urutan bilangan dan juga dapat mengenali hubungan nilai antara bilangan-bilangan yang akan dibandingkan. Lalu, yang kedua, siswa dapat mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke yang terbesar ataupun sebaliknya. Nah, yang terakhir, siswa dapat melatih kemampuan berpikir struktur dan juga logis melalui proses pengurutan bilangan. Kira-kira apa itu mengurutkan bilangan? Nah, mengurutkan bilangan adalah suatu proses atau kegiatan untuk menyusun bilangan berdasarkan nilai atau besarnya secara sistematis, baik dari yang terkecil hingga yang terbesar atau disebut juga ascending, maupun dari yang terbesar ke yang terkecil disebut juga descending. Nah, agar lebih paham lagi, kita langsung saja ke contoh soal yang pertama. Nah, contoh soal yang pertama. Ani memetik 5 apel, Budi memetik 3 apel, dan Citra memetik 8 apel. Urutkan jumlah apel yang dipetik dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, agar lebih mudah, kita susun terlebih dahulu apel yang telah dipetik oleh Ani, Budi, maupun Citra. Yang pertama, kita susun apel yang telah dipetik oleh Ani. Kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 apel yang dipetik oleh Ani. Lalu kita hitung apel yang dipetik oleh Budi. 1, 2, 3. Ada 3 buah apel yang telah dipetik oleh Budi. Yang terakhir kita hitung apel yang telah dipetik oleh Citra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 apel yang dipetik oleh Citra. Nah, kita sudah menyusun jumlah-jumlah apel yang telah dipetik oleh Ani, Budi, dan juga Citra. Sekarang kita susun jumlah apel yang telah dipetik dari yang terkecil ke yang terbesar. Oke? Jumlah apel yang telah dipetik yang terkecil adalah apel Budi. Kita hitung bersama. 1, 2, 3. 3 apel yang dipetik oleh Budi. Lalu selanjutnya apel Ani.
1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 apel yang dipetik oleh Ani. Lalu yang terakhir, apel Citra. Kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 apel yang dipetik oleh Citra. Nah, kita sudah tahu kan urutan jumlah apel yang dipetik dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi urutan bilangan dari yang terkecil ke yang terbesar adalah Budi dengan 3 apel, Ani dengan 5 apel, dan Citra dengan 8 apel. Sudah paham? Jika belum, kita ke soal selanjutnya. Contoh yang kedua. Urutkan bilangan di bawah dari yang terkecil ke yang terbesar. Ada 4 bilangan yang ada di bawah ini. Kita perhatikan ya. Ada angka 6, angka 8, angka 1, dan angka 3. Sekarang mari kita urutkan bilangan tersebut dari yang terkecil ke yang terbesar. Oke, kita juga sudah menyanyikan bilangan 1 sampai 10. Nah, kita juga tahu mana nilai yang terkecil, mana juga nilai yang paling besar. Oke? Kita urutkan bersama-sama. Urutan bilangan yang terkecil yang pertama yaitu angka 1. Lalu urutan yang kedua itu angka 3. Urutan ketiga angka 6, dan urutan yang terakhir yaitu angka 8. Nah, kita sudah mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi, urutan bilangan tersebut adalah 1, 3, 6, dan 8. Sudah paham? Kita ke materi selanjutnya. Cara mengurutkan bilangan dari yang terbesar ke yang terkecil atau mengurutkan bilangan yang paling banyak ke yang paling sedikit. Nah, agar lebih paham lagi, kita langsung saja ke contoh yang pertama. Di parkiran sekolah terdapat 7 mobil hitam, 3 mobil putih, dan 5 mobil merah. Urutkan jumlah mobil dari yang paling banyak ke yang paling sedikit. Nah, agar lebih mudah, kita susun terlebih dahulu jumlah-jumlah mobil yang ada di parkiran sekolah. Pertama, kita hitung jumlah mobil hitam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 mobil hitam di parkiran sekolah. Selanjutnya, mobil putih. Kita hitung bersama. 1, 2, 3. Ada 3 mobil putih di parkiran sekolah. Yang terakhir, mobil merah. Kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 mobil merah di parkiran sekolah. Nah, kita sudah menyusun jumlah-jumlah mobil yang ada di parkiran sekolah. Sekarang, mari kita urutkan jumlah mobil tersebut dari yang paling banyak ke yang paling sedikit. Mobil yang paling banyak di parkiran sekolah ialah mobil hitam. Kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 mobil hitam. Lalu selanjutnya mobil merah. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 mobil merah. Lalu yang paling sedikit ialah mobil putih. Kita hitung bersama. 1, 2, 3.
3 mobil putih. Nah, kita sudah mengurutkan jumlah mobil yang ada di parkiran sekolah dari yang paling banyak ke yang paling sedikit. Jadi, urutan bilangan dari yang paling banyak ke yang paling sedikit adalah 7 mobil hitam, 5 mobil merah, dan 3 mobil putih. Sudah paham? Nah, agar lebih paham lagi, kita ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, urutkan bilangan di bawah dari yang terbesar ke yang terkecil. Berikut urutan bilangan tersebut. Nah, ada angka 7, 5, 9, 10, dan 2. Mari kita urutkan bilangan tersebut dari yang terbesar ke yang terkecil. Kita tadi sudah menyanyikan bilangan 1 sampai 10. Nah, sekarang kita urutkan bilangan dengan nilai terbesar ke nilai yang terkecil. Nilai terbesar ada di angka 10. Lalu yang kedua ada di angka 9. Nah, urutan ketiga di angka 7. Lalu urutan keempat angka 5, dan yang terakhir atau angka yang paling kecil ada di angka 2. Nah, kita sudah mengurutkan bilangan dari yang terbesar ke yang terkecil. Jadi, urutan bilangan dari yang terbesar ke yang terkecil adalah 10, 9, 7, 5, dan 2. Oke, sudah paham? Soal latihan. Ada 3 soal latihan. Silahkan kalian kerjakan. Selamat mengerjakan. Nah, jika sudah, silahkan dikumpulkan. Mungkin materi kali ini sampai di sini. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi kali ini yaitu materi yang telah disampaikan kita menjadi mengetahui angka bilangan dari yang bernilai kecil hingga bilangan yang bernilai besar. Juga kita mengetahui bagaimana cara mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke yang terbesar, ataupun sebaliknya, cara mengurutkan bilangan dari yang terbesar ke yang terkecil. Selain itu, bukan hanya mengenal angka, tetapi kita juga mengenal dan menghitung benda-benda yang ada di sekitar kita.